Riyah itu nanti arahnya ke angin, bukan ruh. Nah, itu dia. Uh-uh, One from God. angin nanti itu. Contohnya kalau kita buka kawan-kawan ya di dalam surah Al-Baqarah 164 ya. Kan ada gini, fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil Masalahnya di musakhkhari mana ini masalah? bainas sama'i wal ard. Nah, riyah ya, riyah itu angin ya, bukan roh, angin arahnya. Nah, sekarang saya jelaskan secara ilmu bahasa Arabnya. Begini, secara ilmu bahasa Arabnya ya. Permasalahannya di mana ya? Ntar Mas ya, ntar. Ini. Nah, ini yang gagal fahamnya Oten memaknai ruh ya. Ruhullah. Ruhullah ini kan susunan idhofah. Ruhullah. Nah, betul Mas Ueb. Wind of the God. Jadi angin yang datang dari Tuhan. Kemuliaannya ya, bukan Tuhan itu roh. Itu gabrulnya Ya. orang Oten ini. Nah, ruhullah ya. Ruhullah ini kan susunan idhofah. Awalnya kan kata ruhun bertemu kata Allah. Nah, ketika sudah menjadi susunan idhofah kan gabungan dua isim atau lebih. Yang pertama disebut mudhof nantinya. Di sini disebut mudhof. Mudhof ilaih. Nah, ini disebut mudhof. Di sini disebut mudhof ilaih. Mudhof Nah, ilaih. Ya, ya. ilmu bahasa seperti ini tidak mungkin dikuasai oleh orang Oten ini karena mereka cuma baca terjemahan. Ruhun, roh, Allah, Allah. Ruhullah. Jadi susunan idhofah. Nah, ketika sudah jadi susunan idhofah akan menyebabkan memiliki tiga makna nanti. Min, li, fi. Ya, yang terkandung dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik diterangkan nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhifkaturisina wathaniya jur wan mimin au fi idza lam yasluhil ladzaka wala maqudha. Itu dalil baitnya dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik. Nah, ruhullah. Ruhullah berarti ruh yang datang dari Allah. Ruh milik Allah, ciptaan Allah. Ruh yang ada di dalam Allah. Nah, kalau Oten kan pakai mana yang ini? Ruh dalam Allah sehingga memaknai ruh Allah ini adalah ruh. Nah, ini gabrul, tidak bisa. Karena akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain nantinya bahwa Tuhan ini seharusnya suci dari menyerupai makhluk. Nah, Tapi kan itu kan sedangkan versi di dalamnya Abang jelaskan, bukan versi dalam Kristen. tunggu dulu, Mas. Jenengan dari Kristen, dah? Ya, saya Kristen. Oh ya, bentar ya. Ruhullah itu adalah ruh milik Allah atau ruh yang datang dari Allah. Nah, ruh ini termasuk kalimat mushtarok, teman-teman. Mushtarok. Mushtarok itu apa? Mushtarok itu memiliki beberapa makna, bukan satu makna. Dalam bahasa Arab, ruh itu bisa bermakna Jibril, malaikat Jibril. Gitu. Bisa bermakna ruhun fil jasad. Ruhun fil jasad. Nah, mau pakai makna yang mana, tetap arahnya makhluk nanti ini. Mau pakai makna yang manapun makhluk. Nah, sedangkan yang ditanyakan orang Yahudi itu tentang ruh yang ini, yang malaikat ini. Malak. Makanya harus lihat asbabun nuzulnya. Tentang apa yang ditanyakan itu. Malak. Atau Jibril seperti itu. Bukan ruh Elohim yang Tuhan adalah roh, bukan. Nah, memahami seperti ini kan harus belajar tuh. Nah, teman Kristen kan rata-rata pakai terjemahan. Bahasa asli kitabnya sendiri mereka tidak tahu. Ini yang Bukan susah. terjemahan, memang di dalam Alkitab itu, di dalam Alkitab kitab suci itu ya terjemahan dari bahasa Ibrani, bahasa, bukan menerjemahkan terus mengurangi menambah, tidak ada itu. Karena memaknai roh dalam Alkitab ya, menunjukkan kepada apa yang dari tidak bahasa Ibrani. terlihat oleh mata manusia dan yang membuktikan adanya daya atau Coba perbesar lasnya dulu. Perbesar lasnya. Kamu bisa Kalau Ibrani? Kalau bisa kita tes ya. Sampai yang jelaskan itu kan versinya Al-Quran, bukan versi Bang Nyong Timur, kita Alkitab. tes ya. Sampean bisa Ibrani?
bukan masalah Ibrani atau bahasa apanya. Itu kan kitab, tidak ada kitab suci yang tertulis pakai bahasa Indonesia zaman dulu. Ya. Saya cuma nanya, pertanyaan saya kan simpel, nggak usah kemana-mana. Jenengan paham Tidak apa enggak kemana-mana. original Memang teks? tidak bisa bahasa Ibrani, berarti Oh. bukan untuk mengurangi iman saya kepada Kristen. Tidak ada begitu. Apa yang Kita nggak tertulis nanya dalam iman. pakai bahasa Ibrani itu pun sama Yes. seperti yang diterjemahkan. Coba dibaca dong. Coba dibaca. Bisa nggak? Terus Kita kalau barisin aja. Anda bisa baca, terus permasalahannya di mana? Mas Coba Uep, baca. gini aja Mas Uep. Contohkan Ulangan 32 ayat 8 aja Mas Uep. Kita cari yang receh-receh aja lah. Kita lihat nanti antara Septuaginta dengan Mesoratiknya. Ulangan berapa? Gini Mas, Ulangan 32 ayat ke-8. Gini Mas, kalau kita paham original teksnya, kita tahu nanti mana yang benar terjemahannya dan mana yang tidak. Kita buktikan sekarang gitu. Oke, Ulangan coba lihat 32. perbedaan Alkitab yang terjemahan dengan Alkitab aslinya, coba, ayo. Ulangan 32 Mas Uep, ayat ke-8. Ulangan 32 ayat ke-8. Lihat di Mesoratik dulu. Nah, itu kan diterjemah anak-anak Israel tuh. Coba satu ayat yang paling terakhir. Itu kan anak-anak Israel ya, terjemahannya ya. Nah, di Mesoratik kita lihat Bnei Yisrael, betul ya. Nah, ini kan dia gini. Bnei Israel. Bihanhal alyon goyim ya bihafrido bnei Adam yasef gevulot ammim lemishpar bnei Israel. Nah, sekarang lihat di Septuaginta Mas Uep. Oke, Septuaginta. Dalam Langsung Septuaginta atau LXX. Nggak akan paham dia, Pak Ustadz Wapi. Nggak akan paham, percuma. Minimal kita bisa membuktikan bahwa kita jangan percaya sama terjemahan dulu. Nah, itu coba baca Mas Uep. Artinya apa itu? Angelion Theo. Angelion kan malaikat, Theo kan Tuhan. Ya. Nah, berarti yang diterjemah LAI itu berarti dari Mesoratik tuh, Bnei Israel. Sedangkan di Septuagint yang justru salinan yang lebih tua, jauh lebih tua daripada Mesoratik, itu salah, bukan anak Israel, tapi artinya malaikat Tuhan. Kira-kira yang benar yang mana ini, Mas? Mas yang timur? Capek. Kok wafat dulu sih, Mas? Mas, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rumah Bapak. Yang timur. Hote dia merizo ho hipsistos etnos hos diaspero ya ios Adam histemi horion etnos kata aritmos angelos theos. Engleu teu, Englion teu. Malaikat Tuhan artinya. Tapi LAI menerjemah anak-anak Israel, jauh banget dengan original teksnya gitu loh. Mas Nyong Timur, apa sudah sahur? Mencret. Assalamualaikum Mas Mutu. Assalamualaikum Bang Mutu. Naik ke kelas berat lu mah. Nyong Timur, lu naik ke kelas berat lu. Halo. Bisa dengar ya? Iya. Bisa. Silakan. Ya. Gimana memang itu? Apa yang tertulis di situ itu hasil terjemah Alkitab yang kami pegang dan kami yakini, kami iman itu Alkitab yang hasil terjemahan daripada bahasa-bahasa Ibrani ataupun kitab-kitab tua. Jadi tidak ada mengurangi, tidak ada menambahi, seperti itu. Banyak sekali kitab-kitab sesat yang sudah tersebar di mana-mana, dan kami sendiri pun tidak memastikan mana aslinya, mana untuk zaman era saat ini. Kalau saya tidak tahu
Saya tidak tahu yang kalian sampaikan ini apa kitab asli ataupun kitab-kitab sesat yang kalian gunakan untuk mencari-cari Aduh, Ini kesalahan umat. berarti Septuagint kamu sesat, Kami tidak guys. mengimani Tuhan itu ada, buka itu matamu saja. dulu. Lanjut Mas Moto, Buka lanjut Mas matamu Moto. dulu. Septuaginta sesat, guys. Sesat guys. Ya, Kami tidak Ikhwan pernah Billah, iman kami tetap silakan kokoh pada Yesus dengarkan bahwa apa dalam yang kebenaran dikatakan itu Nyong Barat. Nyong Barat lagi. Nah, Nyong Timur. Ulangan 32, Ulangan pasal Septuaginta. 32 nomor 8 terus yang asli permasalahannya di mana? dari Kami tetap LAI mengimani dikatakan iman terjemahan kami sesat. tetap kepada Yesus Ya. Kristus Ya, ini adalah sang terserah. penyelamat. Entah Terserah. apa yang Terserah kalian itu Mas. sampaikan ini, Di sini entah kita kalian diskusi, dapat dari Mas. mana, tulisan-tulisan yang Kita kalian nggak dapat membahas dari iman Roma, kamu, kalian dapat dari mana, itu urusan kalian, agamamu. Kita nggak bahas iman Yakin di sini, dan Mas. percayalah. Nggak bahas iman. Nggak bahas iman kita di sini. Kita bahas mengenai text proof di sini ya. Ya teks truk juga sama, teks truk kalian Text hanya proof lagi, mau text proof. Emang main mencari-cari truk. kesalahan tentang isi Alkitab, ya percuma. Seperti itu. Percumanya kenapa? Ya hanya mencari-cari kesalahan saja. Memang salah mencari gimana? Kalau mau Memang tahu, salah. ya Gimana ente? masuk Kristen. Kalau kalian mau tahu Kristen, ya masuk Kristen, itu aja. Wow. Jadi modal imani. Kalau mau tahu asli kitabnya, masuk Kristen. Kalau cari-cari di Google Nggak kayak usah, gini, nggak usah gimana masuk itu? Kristen, musim pinter-pinter kok, timbang baca Ibrani Nggak usah masuk Kristen. Kitab Kristen ada di atas meja. Kitab Kristen ada di atas meja saya. Nggak usah masuk Kristen. Kitab Kristen ada di atas meja saya itu. Ya sudah berarti. Bang Dewa, Ya langsung imani jawab, aja Bang Dewa. itu. Kau lihat Imani saja itu. perjanjian baru Yunani Indonesia. Nggak perlu Puji masuk Tuhan, Kristen. kamu sudah Kita masuk tahu kau Kristen pegang. ini. Hah? Kamu udah masuk Kristen katanya. Nama Berarti- kamu siapa? Kristen Christian? ini. Berarti masuk berarti orang Islam ini lebih Kristen daripada orang Kristen berarti. Jadi kau nggak usah ajak aku masuk Kristen ya. Kitab kau ada di atas meja. Ya masuk saja. Masuk Kami apaan? Kami masuk Kristen aja kan sudah bisa baca Kira kitab masuk kami Kristen kok. kayak masuk Dufan ini. Masih Misionaris mingguan ini. buat apa misionaris mingguan? Memang kami punya iman Kristen. Kami percaya kepada nggak Tuhan perlu. Yesus Sang Kau nggak usah ajak kita masuk Kristen. Kitab kau di atas meja kan gitu. Aduh, tak Ya. manfaat orang ini. Jadi nggak usah ajak kita masuk Kristen ya. Kalau cuma doa bapak kami lebih hafal aku daripada kau. Kau cuma hafal bahasa Indonesia, aku hafal langsung ibu. Biar aja dia turun dia. Dia turun dia. Kamu udah masuk Kristen katanya. Siapa nama kamu? Nama Kristenmu siapa? Yudas ya. Kamu udah masuk Kristen katanya. Siapa nama hotenmu? Yudas. Hah? Kupingmu dua. Lagi makan ya, kamu dulu. Aduh, berarti kita lebih Kristen daripada dia berarti. Jadi ya. Mau masuk tempat diskusi arena ya kan, kelas bulu dia. Kita kelas berat semua ini. Sekali jab. Kayak tadi si siapa? Dion. Siapa? Doni ya? Doni. Aduh, bulan-bulanan di atas. Ya, Mas Jajang Kurnia ini Muslim atau bukan? Maaf kepencet kayaknya, kok saya jadi masuk live sih. Oh, Bapak. ya, nggak apa. Lagi di mobil, saya lagi nyetir, tolong keluarin dong. Aduh, salah ring dia. Oh, salah ring. Lagi di mobil. Kaget dia paling ya. Kok umat Islam tahu bahasa aslinya? Iya, itulah hebatnya teman-teman apologet Muslim, Ustadz Wafi kan. Kita bisa belajar tentang ilmu Bible, kemudian original text-nya, bahasa Ibrani. Ini sudah komplit kan. Beda dengan teman-teman yang non-Muslim yang di sebelah itu. Mau bahas Al-Quran, kayak si kiamat,
dan Billy itu, tetapi dia tidak bisa membaca original text-nya, tidak bisa bahasa Arabnya, suruh baca pada ae. Ini kalau sudah seperti ini formasinya ya, Yunani, Aramaik, Ibrani, Arab sudah ada di atas ini. Kristen siapa yang mau naik kira-kira ini? Sudah dikuasai semuanya. Kristen yang bosan hidup. Yang bosan hidup. Yang besok gak mau ke gereja. Besok masa gue ke gereja bikin puyeng masuk Rumi Ustadz Wafi kata dia. Biar ada alasan sama nyokap bokap kalau gue puyeng. Dia bilang katanya gimana tadi? Masuk jangan baca Alkitab ntar masuk Kristen gitu kan. Alkitab lu di atas meja. Cuy. Lu mau lari kemana? Imani saja Bang Soeb. Di atas meja ini ada 3 kitab ya. Ada Perjanjian Baru Ibrani Indonesia, perjanjian ada Quran, Biblos sama Tanakh. Tinggal pilih yang mana.